Dia sekarang 19, waktu syuting kemarin 17 loh. 17 dan aku ambil 17 karo ujian nasional. Kayak sekarang nih, ujian nasional masih nge-zoom. Oh iya. Bentar mas, ujian nasional. Jadi kalau misalnya film sekarang ya, kita berbicara film di hari-hari ini gitu kan ya, penonton film Indonesia itu semakin pilih-pilih untuk nonton karena semakin kesini pilihan kontennya, pilihan filmnya itu semakin banyak dan beragam. Jadi kalau misalnya kita nggak yang memperkenalkan dengan sangat lantang, kita akan nggak usah deh, nggak usah nonton gitu. Karena nonton bioskop itu effort dari rumah ke bioskop, bensin aja sekarang udah BBM naik tuh ya kan, berapa tuh. Nah kalau penontonnya nggak kenal sama judulnya, mereka akan cenderung kayak ya udah nonton yang udah kenal-kenal aja lah. Nonton yang rame, misalnya Marvel, Marvel aja, nonton Marvel semua gitu. Nah upaya untuk memperkenalkannya tuh ya harus out of the box juga gitu. Jadi point of view, jadi kalau misalnya film itu mengerucut ceritanya ke Joko. Joko ini kan ya kalau misalnya kalian punya apa ya, jalan hidup dan kalian itu harus menjalani jalan hidup yang kalian sebenarnya nggak inginkan, juga nyesek kan. Itu yang dilampaui sama si Joko ini. Karakter Joko di sini itu ibunya tuh selalu kayak kamu harus jadi PNS. Udah pokoknya kalau misalnya mau sukses itu harus jadi PNS. Ya kan, maksudnya ya kan seiring berjalannya waktu kan kategori orang sukses itu kan nggak cuma jadi PNS toh, maksudnya nggak cuma jadi orang dasian kantoran toh, dan banyak sekali upaya-upaya menuju sukses yang orang-orang boomer ya, bahkan atasnya boomer lagi apa, generasi itulah ya, maksudnya mereka nggak tahu gitu loh. Nah di Loro Ati nanti ini yang filmnya itu Urip lan karep ora sadalan itu isi hatinya si Joko ini karena hidupnya selalu ditekan kayak gitu. Kayaknya belum deh, cuma sejauh ini support banget keluarga aku mau nyanyi, ada kan beberapa keluarga yang kayak wah jadi musisi kan nggak pasti kayak kerjaannya kayak gitu, harus ada kerjaan yang pasti. Karena aku disupport terus sama keluarga aku dan teman-teman aku, jadi mungkin belum merasakan kan seperti yang Mas Bayu bilang, berarti kan menceritakan tentang quarter life crisis, quarter 25. Saya baru 19 ya. Sebelum quarter belum. Tapi nanti akan ada waktunya lah. Saya pun juga sama, dulu kan nge-YouTube juga ya diremehkan ya sama orang banyak. Kita kembali ke masa 2010 dulu ya, nggak yang kayak sekarang YouTube ya gitu. Nah, tapi kan bisa membuktikan dari situ, hanya diam ya. Harus dibuka dengan karya intinya. Jadi awalnya itu awal banget tahun berapa ya? 50 tahun. Oh lucu ya. Lucu loh. Apa? Aku gak ngerti kamu arahnya nang di. Tahun lalu. Mas Bayu itu DM aku. Kayak Kesha, ini aku ada ini Project kamu film. tertarik gak gitu ya? Akhirnya aku jawab, ya mas. Akhirnya dihubungin sama tim Mas Bayu, terus casting, dan alhamdulillah masuk dan percaya Mas Bayu dan timnya untuk memerankan Ajeng. Dari awal aku udah seneng banget karena pertama berbahasa Jawa. Dan Ajeng itu selain berbahasa Jawa, Ajeng itu aku banget deh pokoknya gitu semuanya. Fun pencilaan apa? Bahasa Indonesia pencilaan apa? Kayak pecicilan ya. Tapi Iya, terutamanya karena bahasa Jawa dan dengan Mas Bayu juga, aku hidup kan di era digital ya. Aku nonton YouTube terus dari kecil, aku nontoninnya Mas Bayu. Dari cilik banget aku nontonin Mas Bayu. Aku sama teman-temanku, aku kerja kelompok ya mas. Kan dia nang warnet sih. Iya. Nah warnet kan ya, ujung-ujungnya nggak ngerjain tugas, delok Mas Bayu. Lihat bareng-bareng semua, jadi kayak gitu. Jadi pas awal ditawarin aku udah excited banget. Ya karena kalau misalnya Keisha aku tahu bahwa dia anak Malang. Ya kalau misalnya dari kota Malang kan ya udah enak lah, nggak usah ngajarin bahasa Jawa lagi gitu loh. Karena di judul sebelumnya aku ngajarin sampai 16 orang berbahasa Jawa kan. Kelimpungan sendiri gitu loh untuk ngajarin bahasa Jawanya tuh makan waktu lagi. Nah di judul yang ini aku lebih berpikiran kalau misalnya langsung saja ketika yang diperlukan adalah anak atau pemerannya itu harus bisa bahasa Jawa, ya langsung aja orang yang bisa bahasa Jawa. Dan Keisha mumpuni banget, terus aku kontak waktu itu ya,
DM ya waktu itu ya DM terus langsung casting dadi yo wah yo iki Ajeng iki yo iki karakter Ajeng langsung cocok. Sesuai. Nah, waktu di casting kan maksudnya kan itu udah jadi apa ya? Jadi paling enggak kayak gitu nantinya lah ya. Pas di apa namanya? Di kamera malah lebih fun lagi gitu loh. Bahkan enaknya ada anak seperti Keisha ini kalau di lokasi itu kan ya suntuk ya. Dia yang cari-cari usil biasanya ngerjain Dono Pradana itu. Udah deh, pokoknya rame lah jadi. Bahkan kadang HP ya, kalau HP geletakan itu alamat ya, maksudnya diambil sama dia terus direkord. Jadi rekornya itu bisa 2 jam. Ngapain aja udah direkord. Halo. Jadi memorinya penuh. Tapi Mas Dono bisa. Tapi Dono pasti. Itu sempet kesel, nggak kesel sih kayak kok gini sih. Kenapa? Itu aku ini apa sih ini? Castingnya dek mall. Oh iya, susu itu. Enggak, maksudnya disuruh ngomong Jawa doang ya. Ayo coba ngomong Jawa gitu terus direkam. Terus aku lihat dari rekaman itu kan, oh ya iki wes cocok iki gitu. Loh, oke, review Keisha belum. Maksudnya itu mau masalah itu. Masalah itu toh. Enggak, maksudnya kalau aku di sini menambahkan ke teman-teman semuanya, mungkin ketika kalian melihat trailernya atau mungkin melihat lokadramanya, itu pujian itu banyak sekali ke Keisha kan, bahkan dia adalah karakter yang selalu dinanti karena kalau misalnya melihat dia itu udah nggak kayak nonton orang acting ya, dia udah menjalani hidupnya itu udah biasa aja gitu. Udah nggak acting gitu. Bahkan orang-orang itu komentarnya, loh aku kok kayak nggak lihat sesuatu, nggak lihat konten ini ya. Aku kayak berada di situ lagi ngobrol sama mereka gitu loh. Karena saking ya kalau misalnya orang katakanlah yang udah bener-bener Jawa Timur ya, yus kalian misalnya lihat itu ya iki aku kayak gini, aku seperti ini di kehidupan nyata gitu. Nah itu kalau karakternya Keisha dan dia kan punya dua job yang beda kan ya, di sisi dia penyanyi, kalau misalnya dia acting dia total acting. Kenapa di review sih? Nonton videoku. Pasik cilik awakmu. Jadi dari awal karena aku SMP-nya sama kami SMP-nya iya, sama. Iya, kita lumayan deketan, satu alma mater juga. Jadi aku dari kecil, yang ada kecil lebay, dari SD. Karena aku udah nonton Mas Bayu, jadi aku punya ekspektasi kan kayak oh Mas Bayu itu nanti orangnya kayak gini nih. Dan beberapa orang yang ketemunya ketika aku lihat di layar dan di real life beda gitu. Tapi setelah ketemu Mas Bayu, itu orangnya sama banget kayak yang kita lihat di YouTube. Terus mungkin juga aku bisa maksimal ketika syuting juga karena selama di lokasi juga dibuat nyaman sama Mas Bayu dan mas-mas, mbak-mbak, ibu, bapak lainnya. Jadi Mas Bayu juga ngarahinnya maksudnya kayak ini nanti aja kayak gini. Jadi kita sebelum take reading dulu beberapa kali latihan, jadi pas take bener-bener langsung selesai. Dia kan menjadi adikku kan, Ajeng itu kan adikku. Kalau misalnya Ajeng sih malahan kadang kayak saya cuma tak brief, pokoknya kurang ajar orang aku lah. Itu selama di lokasi kan, sebelumnya kan juga udah ada reading dan kita sering beberapa kali setelah reading juga ngumpul lagi nongkrong gitu. Ya, misalnya Keisha karakternya kan Ajeng. Kalau misalnya Jawa itu kan kalau misalnya kayak yang lebih tua itu kan nggak boleh ngomong kon itu lebih kau. Ya, sopan, kasar ya. Untuk sebaya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau lebih tua harusnya sampean. Kalau yang lebih tua lagi jenengan gitu kan ya. Nah ini kadang ke aku kankon hei sampean. Nah, itu jadi nyolot-nyolotan gitu kan ya. Kadang jok, hei jok kayak mas gitu kan ya. Ya jadi itu yang digemesin sama orang-orang sih kalau misalnya lihat dari komentarnya, maksudnya hubungan kakak adiknya relate. Iya. Kalau misalnya punya adik yang punya kakak pasti relate. Kakaknya out of nowhere ke kamar adiknya. Sampai apalagi aku juga punya kakak cowok. Jadi kayak tinggal menganggap out of nowhere. Dan aku pun juga kalau misalnya ketemu dia aslinya di dulu dari payah.
Dan aku pun di sini sebagai sutradara itu sangatlah bersyukur sekali mendapatkan cast yang sangatlah suportif ya satu sama lain ya. Katakanlah tadi barusan dibilang sama Keisha bahwa dia itu ya masih masih diantara yang lainnya itu masih kecil lah ya umurnya ya. Dia sekarang 19, waktu syuting kemarin 17 loh. 17 dan aku ambil 17 karo ujian nasional. Keisha kan nih ujian nasional masih nge-zoom. Oh iya. Bentar Mas, ujian nasional. Terus udah gitu sabar lagi mereka nunggu. Terima kasih banyak. Ya, jadi aku pun juga seneng banget ketika mendapatkan talent-talent suportif, nggak yang ya ada kan, kalian tahu kan ketika sebuah produksi yang ketika cut itu udah sendiri kan, HP-an gitu, udah nggak membaur gitu, tapi kami sangatlah membaur dan iku yo terus sama mungkin kalau lebih tepatnya tuh visinya biar searah gitu loh, maksudnya di awal kan ya ketika punya ide buat film ini kan aku punya ide, ketika pelaksanaan di lapangan biar nggak ke kepala lain lagi tapi kepalaku juga yang mengerjakan biar langsung selaras semua gitu, itu sih lebih tepatnya. Jadi sesuai yang